Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Kiki Breslin dapat menjumpai Anda kembali di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang parental burnout. Nah pemirsa, melakukan tanggung jawab sebagai orang tua dalam keseharian dapat menyebabkan orang tua mengalami burnout, terutama pada perempuan yang tidak hanya menjalankan kewajiban sebagai orang tua di rumah. Tapi apa bedanya burnout dan stres? Bagaimana cara mengatasi burnout pada ibu? Nah, untuk membahas masalah tersebut, pada hari ini kita sudah menghadirkan seorang psikolog. Langsung saja kita perkenalkan Mbak Nana selaku psikolog. Selamat bergabung, Mbak. Ya, terima kasih. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke Mbak, hari ini kita akan, seperti tema kita pada hari ini, kita akan membahas tentang parental burnout. Yes. Nah, pertama kali yang ingin saya tanyakan Mbak, adakah perbedaan antara stres dan juga burnout? Ya, tentu saja ada ya. Kalau stres itu sifatnya mungkin lebih ringan gitu ya. Dan stres itu sifatnya ada yang positif. Oh, seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita stres itu bisa jadi dalam kondisi stres kita bisa tertantang, termotivasi untuk jadi lebih baik gitu. Oh, itu stres ya Mbak? Iya, jadi nggak selalu negatif stres itu, ada sisi positifnya yang tadi ya bisa termotivasi. Gitu. Nah kalau burnout ini stres yang berkepanjangan dan intensitasnya juga sering gitu ya, sering, terus durasinya lama, jadi sudah berkepanjangan, akhirnya menimbulkan kelelahan yang luar biasa dari segi fisik, mental, juga emosional gitu ya. Jadi intinya lebih berat gitu dibanding stres tadi gitu. Oke. Jadi kalau stres misalnya levelnya 1, burnout tuh mungkin bisa level 2 atau 3 gitu ya. Oke. Nah Mbak, kenapa bisa terjadi nih Mbak burnout? Ya, burnout itu bisa terjadi karena banyak hal ya. Yang pertama bisa saja karena pertama tumpukan tanggung jawab tadi ya. Jadi beban kerja yang overload ya, mungkin di pekerjaan, ibu-ibu yang bekerja juga, mengurus rumah tangga juga, mengasuh anak juga gitu ya. Kemudian mungkin stres masalah ekonomi juga gitu. Jadi banyak overload yang harus dia tangani gitu. Itu pertama. Kemudian bisa juga dikarenakan kurangnya komunikasi dengan pasangan, bisa juga. Kemudian ekspektasi seorang ibu ini terlalu tinggi gitu. Pengennya jadi ibu yang idealis lah gitu kan. Anak saya harus makan makanan yang bergizi, menunya harus sehat, sedangkan dia misalnya harus bekerja juga, jadi terlalu idealis. Anak saya harus jadi anak yang pinter gitu ya. Kemudian terlalu membanding-bandingkan, biasanya membanding-bandingkan dengan masyarakat, dengan temannya, dengan keluarga yang lain. Itu anak yang tetangga saya udah bisa baca, anak saya belum, jadi akhirnya bikin stres sendiri. Terus bisa juga karena kurang pengetahuan ya. Karena kurang pengetahuan, kurang informasi tentang bagaimana sih mengasuh anak yang benar gitu ya. Dan yang selanjutnya karena tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Jadi nggak bisa menghandle kapan waktunya dia harus nyuci piring, masak, terus harus ngajarin anaknya, mungkin itu harus di manage gitu ya. Kurangnya manajemen waktu yang baik ini juga bisa mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah tipenya juga, tipe kepribadiannya, tipe karakternya juga emang emosional, mungkin memang pencemas, reaktif seperti itu. Ya. Berarti bermula dari stres ringan, bisa Mbak seperti itu? Bisa. Oke. Nah, apakah parental burnout mungkin terjadi karena stres atau permasalahan lama yang belum terkelola nih Mbak? Bisa aja. Jadi istilahnya kita punya luka batin ya. Luka batin masa lalu yang belum terselesaikan itu mungkin saja terjadi karena ibaratnya kita punya luka nih. Kalau kita sakit, ada luka gitu, cedera, kan harusnya istirahat. Nah ini
malah beban kerjanya makin berat gitu. Tumpukan tanggung jawab kita makin banyak. Akhirnya luka itu belum sembuh, kita belum pemulihan, udah ditambah lagi gitu. Iya, makanya benar. terjadilah parental burnout tadi. Oke, Mbak. Tanda-tandanya nih, Mbak, seperti apa kira-kira kalau orang terkena parental burnout? Nah, tanda-tandanya ini sebenarnya banyak ya. Misalnya yang pertama, kok kayaknya jadi bangun tidur tuh udah mikirnya, aduh, itu lagi yang dikerjain gitu ya, ngurus anak lagi, nyuapin lagi gitu ya, mandiin lagi, itu terus, jadi kan bosan ya. Nah itu bangun pagi udah pikirannya kayaknya jenuh gitu, kemudian susah tidur bisa ya? Terus mungkin makannya juga terganggu, jadi sulit jadi malas makan, malas gerak. Yang biasanya lebih produktif, misalnya bikin kue, bikin apa, ini jadi malesan, main HP aja gitu ya. Terus kemudian bisa juga jadi kayak temperamen ya, jadi gampang cemas ataupun gampang marah gitu ya ke anak, bahkan sampai melakukan kekerasan ke anak, mencubit anak, memukul anak. Juga mungkin bisa jadi lebih sering bertengkar dengan pasangan gitu ya. Terus jadi ada pikiran-pikiran, saya ini kayaknya ibu yang gagal, saya ini kayaknya bukan ibu yang baik gitu ya. Terus mikirnya, aduh, bisa nggak ya, sanggup nggak ya saya ngatasin perilaku anak saya nih, kok kayaknya nakal banget anak saya nih, kok susah banget diatasin gitu ya. Udah pikirannya kayak putus asa duluan gitu. Kira-kira itu sih, ada perasaan-perasaan nggak sanggup, terus ada kayak perasaan juga kayak susah konsentrasi ya, mudah lupa. Nah, kira-kira itu sih. Seperti itu. Baik, Mbak, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Ya, pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami akan melanjutkan perbincangan kami dengan Mbak Nana. Oke, Mbak Nana. Nah, kita lanjut ya. Kapan ibu harus menemui profesional jika sudah mengalami tanda-tanda burnout, Mbak? Nah, ini kapan harus menemui profesional? Ya segera ya. Segera. Karena situasi seperti itu kalau ditunggu berlarut-larut, dibiarkan berlarut-larut, akan tambah buruk gitu. Tambah buruk. Dan akhirnya mengganggu kesejahteraan di dalam rumah tangga, bisa mengganggu kesejahteraan anaknya, selain ibunya tadi ya, juga suaminya gitu. Jadi benar-benar keluarga itu satu kesatuan. Apabila satu terganggu kondisi mentalnya, pastinya anaknya keganggu, bapaknya keganggu, kayak gitu. Jadi memang harus segera. Sebaliknya kalau memang cepat tertangani, kondisi ibunya makin cepat bagus, kelihatan pasti hasilnya. Anak-anaknya lebih ceria, berprestasi, jadi ibunya juga kerjanya juga produktif. Bapaknya juga produktif, seperti itu. Ya, apa yang dibutuhkan jika benar mengalami burnout, dan apakah ada penanganan khusus nih, Mbak? Iya, yang dibutuhkan ya pastinya pertama istirahat dulu ya. Yang namanya lelah kan, lelah pastinya istirahat yang cukup itu sangat penting. Kemudian olahraga harus teratur ya. Kemudian pola makan yang sehat itu penting sekali, karena berkaitan ya antara apa yang kita makan dengan kondisi mental kita, itu berkaitan. Kalau kita makannya junk food kayak gitu ya, itu juga memperburuk kondisi mental kita. Kemudian kita perlu ambil jeda ya, ambil jeda dulu, istirahat dulu dalam mengurus anak. Mungkin kalau bisa cari asisten rumah tangga, atau mungkin bisa melibatkan neneknya atau mungkin bapaknya gitu ya. Jadi kita ambil jeda dulu untuk kita bisa me time, self care gitu ya. Healing ya, Mbak ya? Ya, tapi bisa. Healing itu bukan piknik aja ya. Ya kalau sekarang kan mindsetnya piknik tuh healing gitu ya. Iya. Nah, enggak, justru banyak hal yang perlu kita refleksikan ke dalam diri kita. Kenapa ya kok kita burn out seperti itu gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar piknik, tapi kita merefleksikan ke dalam. Misalnya kita melakukan journaling gitu ya. Kemudian kita membuat
men-setting ulang lah Men-setting gitu ya, ulang. apa sebenarnya ini problem kita. Kemudian membuat manajemen waktu pastinya Oke, ya, membuat manajemen waktu dan eh, melakukan kalau misalnya sudah lebih tenang gitu ya, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang seru gitu, yang beda, yang biasanya kalau selama ini kan jenuh banget ya Jenuh. sama anak. Nah, ambil jeda, kalau udah tenang kita lakukan aktivitas yang seru sama anak gitu. Jangan yang itu-itu terus. Kemudian kita komunikasikan pastinya ya sama pasangan, ya memang harus butuh keterbukaan, tanggung jawab dan perannya itu harus dibagi-bagi dengan pasangan. Kemudian ini paling penting sih, belajar ilmu parenting. Kita Oke. harus paham anak-anak itu, misalnya perkembangan anak usia 2 tahun itu perkembangan kayak gimana sih gitu. Jadi kalau misalnya dia rewel banget gitu ya, umurnya masih 2 tahun, wajar nggak Mas Kiki? Iya, benar sih. Ya, Enggak ya. masih wajar Iya sih, kan, masih karena wajar. dia memang 2 tahun 2 gitu tahun. kan. Jadi harus paham perkembangan anak. Kemudian kalau dia mengalami fase-fase yang kayak tantrum kayak gitu tuh gimana sih handle-nya gitu ya. Jadi emang belajar ilmu parenting ini penting sekali. Dan sekarang, zaman sekarang banyak banget kelas-kelas parenting ya. Oh, ada ya Mbak Udah sekarang? sangat terbuka sekali dengan kelas-kelas parenting seperti itu. Dan ini paling penting juga berkonsultasi dengan profesional ya. Iya. Bisa psikolog, juga psikiater apabila memang gangguannya sudah lebih berat seperti itu, ya. Oke. Sudah ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana mengembalikan minat dalam melakukan aktivitas bersama anak yang hilang saat mengalami parental burnout? Iya, yang pertama itu tadi, kita harus refleksikan dulu ke Refleksikan diri. dalam. Kita tuh sebenarnya burnout-nya karena apa gitu ya? Apakah karena kita itu memang misalnya udah kelelahan di kerjaan misalnya, udah nggak sanggup lagi ngasuh anak dengan full time seperti itu ya, atau karena apa? Jadi kita harus kenali problem kita itu karena apa, kemudian kita sadari kita itu sering melakukan apa, kita sadari oh kita nih sering marah gitu, atau mungkin malah sering cemas gitu, kita sadari, lalu setelah kita sadari kita terima, oh iya aku ini memang sering marah-marah ke anak karena aku ini sebenarnya udah lelah di kerjaan. Pas ke anak, aku itu jadinya udah nggak 100% lagi hatinya, udah males, pengennya di rumah istirahat tapi harus pegang anak. Ternyata kan problemnya itu berarti. Nah, kita kenali, kita sadari, lalu kita kelola, kita terima, oh iya aku ini memang sebenarnya ada kebutuhan untuk istirahat gitu kan, kebutuhan untuk istirahat. Berarti kita kelola kebutuhan itu. Berarti mungkin ambil jeda dulu dari yang pulang kerja gitu ya. Ambil jeda dulu baru pegang anak misalnya. Kemudian yang kedua, kita refleksikan perilaku-perilaku anak itu ya. Apakah memang sesuai dengan usianya? Kalau misalnya yang kayak tadi saya bilang 2 tahun masih tantrum, 3 tahun itu sangat wajar gitu. Jadi kita kelola juga ekspektasi kita, jangan ketinggian gitu ya, namanya anak-anak umur segitu. Kita harapan kita bisa tenang, harapan kita bisa nggak ganggu pas masak misalnya, ya susah gitu kan. Jadi kita kelola ekspektasi kita ya. Kemudian kita harus pahami juga kebutuhan anak itu apa. Nah, kayak misalnya tadi ternyata kebutuhan, kenapa sih dia rewel? Ternyata dia tuh butuh main sama mamahnya gitu ya. Butuh main sama mamahnya, mamahnya pulang kerja capek gitu kan. Anaknya butuh main sama mamahnya. Jadi itu yang perlu kita tahu. Dia itu sebenarnya rindu sama mamahnya. Itu kebutuhan anak itu yang harus kita kenali. Dia rewelnya, dia tantrumnya itu kenapa sih gitu. Di balik rewel dan tantrumnya itu pasti ada kebutuhan lain yang terpendam gitu. Nah, itu yang harus kita kenali. Dan yang ketiga, memang kita perlu membuat jadwal ya untuk bermain bersama anak, tapi yang free play. Jadi mainnya itu nggak usah yang kita banyak ngatur gitu. Misalnya main gampang aja main mewarnai gitu atau melukis gitu. Kita bebaskan anak, terserah dia. Bahkan kalau misalnya dia mau nyuruh kita gitu ya, mama bikin ini dong, atau misalnya main boneka, dia mau nyuruh kita, mama jadi mamahnya ya, aku jadi anaknya misalnya, terserah gitu, kita ikutin aja maunya. Itu namanya free play. Jadi biarin anak untuk bermain sesuai keinginannya, kita ngikutin,
kita enjoy, dia enjoy itu sih. Jadi menikmati momen bersama anak gitu. Jadi ketika kita udah bisa ngerefleksikan, ambil jeda, kita tahu kebutuhan anak, tahu perkembangan anak, kemudian kita bisa cari kegiatan permainan yang seru sama anak itu sih, supaya kita bisa balik lagi seru main sama anak. Iya, gitu. Benar. Oke Mbak, apakah ada pencegahan nih terhadap ada pencegahan yang tepat nggak terhadap burnout? Ya, pencegahan yang tepat yang pertama ya kita harus paham ya. Pertama mengenal diri mengenal kapasitas diri. Kapasitas kita ini seberapa sih? Oh, kapasitas kita sebenarnya udah nggak bisa 100% lagi karena misalnya udah kerja gitu kan. Benar. Nah, itu kita harus kenali dulu kapasitas kita. Kemudian kenali juga ekspektasi kita tadi, harapan-harapan kita ke diri kita ataupun ke anak tadi ya, apakah udah pas sesuai perkembangannya, ketinggian nggak harapan kita, misalnya kayak gitu. Kemudian kita harus paham juga perkembangan anak dan manajemen waktu tadi ya, itu pencegahan yang paling tepat. Memang harus benar-benar bisa memanage waktu kita, karena ibu rumah tangga apalagi dengan ibu yang bekerja ini luar biasa loh. Tanggung jawabnya itu, jadi memang harus di-manage dengan baik. Kemudian ya itu tadi ikut kelas-kelas parenting ya, kelas-kelas parenting dan berkonsultasi ya kalau memang sudah kita ngerasanya kok kita nih beda ya, kok jadi gampang marah ya, kok jadi lebih sensitif ya sama anak, kok jadi bisa nyubit padahal sama ini enggak, kok kayaknya bangun pagi itu rasanya bosen ya dengan rutinitas yang itu terus, nyuapin anak, ngasih bantu anak belajar gitu ya, kok kayaknya bosen ya. Nah, itu berarti kan tanda-tanda perubahan ya, sudah ada perubahan dalam diri kita, berarti memang harus berkonsultasi seperti itu. Oke Mbak, kita akan break lagi. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita ya Mbak. Oke. Ya pemirsa, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Oke Mbak, kita sudah masuk ke segmen 3, yaitu segmen mitos atau fakta. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Nanti Mbaknya bilang jawab itu mitos atau fakta dan berikan sedikit penjelasan terhadap pertanyaan tersebut. Oke, kita langsung ya Mbak ya. Tidak hanya ibu, bapak juga bisa mengalami burnout Mbak. Mitos atau fakta Mbak? Itu fakta. Karena yang selama saya tangani juga, selama saya praktek gitu ya, banyak bapak-bapak ini rentan stres karena tekanan di pekerjaan ya, dan itu biasanya kebawa ke rumah gitu. Jadi mungkin mau istirahat gitu ya, mau tidur, anaknya rewel kan. Jadi jadi lebih emosi gitu. Kalau bapak-bapak biasanya seperti itu. Jadi itu fakta ya. Jadi memang bisa bapak-bapak juga mengalami. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak ya. Keterbukaan sesama pasangan itu penting untuk mencegah burnout. Nah Mbak, ini mitos atau fakta? Itu juga fakta. Jadi kita memang perlu sering diskusi dengan pasangan ya. Perlu ada waktu khusus tanpa anak kalau bisa ya. Kalau bisa anaknya dititip kemana dulu gitu ya. Kalau bisa. Jadi emang perlu, atau mungkin pas anak tidur gitu ya, perlu diskusi nih. Misalnya tentang pola pengasuhan. Anak ini kita mau nerapin disiplinnya itu kayak gimana sih gitu. Harus sama, karena kadang si bapaknya pengen ngerasi, mamahnya lunak kayak gitu. Itu harus sama gitu. Terus yang kedua soal tanggung jawab ya. Siapa yang memandikan anak, ngasih makan anak, atau siapa yang kasih belajar anaknya, bantu anaknya belajar, atau siapa yang nemenin dia main. Nah, itu harus ada tanggung jawabnya. Kalau misalnya ibunya bekerja, gimana nih bapaknya tanggung jawabnya, seperti itu. Jadi memang harus dibagi-bagi gitu ya, supaya jelas. Lanjut ya Mbak ya. Nah, luka batin masa lalu mempengaruhi terjadinya parental burnout nih Mbak? Iya, itu juga fakta. Seperti tadi sudah saya jelaskan di segmen sebelumnya ya. Jadi kalau kita punya luka belum pulih,
terus kemudian kita punya tekanan yang luar biasa ya di kerjaan, di rumah tangga ya, dengan pasangan juga dengan anak. Jadi itu sangat mempengaruhi luka batinnya ini akhirnya menjadi menjadi gitu. Jadi memang itu fakta. Oke, lanjut ya Mbak ya. Kekerasan fisik pada anak merupakan dampak dari parental burnout, Mbak. Kekerasan fisik pada anak, benar, fakta. Benar, fakta. Jadi kalau orang tua itu sudah mengalami burnout tadi, bisa mudah emosi kan, mudah marah, sehingga kayak tahu-tahu kok refleks kayak kelepasan gitu ya, mukul anak, ngubit anak, nendang anak, seperti itu ya. Jadi itu fakta. Oke, terakhir ya Mbak ya, parental burnout bisa dikembangkan menjadi kondisi depresi, itu satu fakta, jadi Mbak? Itu fakta juga. Fakta, jadi berarti parental burnout ini tanpa kita sadari bisa aja loh berkembang ke kondisi depresi. Atau bahkan tanpa kita sadari sebenarnya parental burnoutnya sudah di fase depresi gitu. Cuman kita nggak sadar ya. Jadi untuk kalau dikategorikan depresi itu kan harus ada diagnosis khusus ya, dengan profesional. Kalau parental burnout ini kan sebuah deskripsi. Gambaran perasaan yang dialami ibu tadi mengalami kelelahan. Tapi kalau diagnosisnya itu namanya depresi. Jadi kita nggak tahu apakah yang ibu ini mengalami parental burnout itu sebenarnya jangan-jangan sudah depresi atau belum, tapi berkembang nih nanti ke depresi, bisa saja. Yang jelas ciri-ciri yang tadi saya sampaikan tadi ya, mulai mengalami penurunan mood, mulai kayak jadi malas-malesan, mungkin sering nangis, ngerasa putus asa gitu ya, udah pokoknya jenuh sekali, udah moodnya seperti itu. Nah itu dialami selama 2 minggu ya, terus menerus. Kemudian biasanya juga ada ide-ide kayak putus asa, juga ada ide pengen mengakhiri hidup. Nah ada ya, Mbak, ya itu sudah berarti berkembang ke fase depresi gitu. Oke. Iya Mbak, pertanyaan sudah selesai dan mitos atau fakta kita juga sudah selesai. Oke Mbak. Mungkin kenapa? Ya saya kasih tambahan juga ya yang sekalian pesan-pesan nih buat pemirsa. Oh iya, oke. Boleh sekalian pesan-pesan buat pemirsa mungkin ada terkait tentang parental burnout. Iya. Tadi yang terakhir tadi saya tambahkan dulu ya, bahwa kondisi parental burnout ini sangat penting sekali untuk kita kenali dan kita cegah, juga kita tangani gitu ya. Nah, kenapa penting? Kalau misalnya tidak kita tangani dengan serius, bisa berkembang ke gangguan mental seperti misalnya depresi atau gangguan-gangguan yang lain gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu, banyak berita yang beredar bahwa ibu-ibu yang mengalami parental burnout bahkan bisa melakukan membunuh bunuh diri ataupun membunuh anaknya ya. Itu udah terjadi. Artinya parental burnout ini tidak bisa kita sepelekan lagi. Itu sudah masalah yang serius, dan pesan saya kita harus lebih menyempatkan waktu untuk taking care of diri kita ya. Jadi maksudnya lebih ke sering melakukan self care itu penting sekali, karena ketika kita banyak melakukan self care ya, lebih memperhatikan merawat diri kita dari fisik juga mental ya, maka artinya kita merawat anak kita dengan baik gitu. Jadi merawat diri itu lebih penting ya, bukan kita selalu mengutamakan merawat anak terus ya. Iya, benar, kita pokoknya ngurusin anak terus, tapi kita lupa gitu diri kita. Jadi taking care of yourself is more important than taking care of your child gitu. Jadi penting banget untuk ngurus diri sendiri dulu sebelum kita ngurus anak-anak gitu. Jadi emang harus menyempatkan waktu untuk me time tadi, untuk self care tadi gitu. Oke, sekali lagi Mbak, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Sama-sama. Semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat pada pemirsa di rumah. Oke, terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Mbak Nana, semoga bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan kita semua. Pemirsa tetap saksikan Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan
di channel TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Saya Kiki Breslin, Mbak Nana, dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.